Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indri Widianti dengan NIM 03111220043. Di sini saya akan menjelaskan tahapan atau proses dalam mengerjakan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Sebelum mengetahui bagaimana proses siklus akuntansi, apa sih siklus akuntansi itu? Jadi, siklus akuntansi adalah suatu proses yang digunakan oleh perusahaan secara berulang untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Di dalam siklus akuntansi juga biasanya terdapat persamaan akuntansi dan posisi dari saldo normal dari setiap akun. Nah, persamaan akuntansi sendiri yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan. Hak atau klaim aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik. Yang pertama yaitu hak kreditur, yaitu hak yang mencerminkan utang perusahaan. Yang kedua adalah hak pemilik atau biasa juga disebut dengan ekuitas pemilik. Bagaimana sih saldo normal dari setiap akun? Nah, bisa dilihat dari tampilan bahwa harta akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Harta sendiri adalah aset atau aktiva yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Harta dibagi menjadi dua, yaitu harta tetap dan harta lancar. Harta tetap adalah harta yang sifatnya tetap dan mempunyai jangka perputaran waktu yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada harta lancar atau current asset. Harta lancar yaitu harta yang likuiditasnya tinggi, mudah berubah jumlahnya, dan penggunaannya dilakukan kurang dari waktu 1 tahun. Selanjutnya ada utang. Utang ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit, kebalikan dari harta. Nah, utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Utang juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Selanjutnya ada modal. Modal ini sama seperti utang, yaitu akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Modal adalah seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan. Nah, pendapatan juga sama dengan utang dan modal, dia akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan yaitu seluruh penerimaan laba yang dihasilkan perusahaan dari proses bisnis atau menjual aset dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah beban. Beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Beban adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk kebutuhan operasional bisnis agar bisa terus memperoleh penghasilan. Nah, ini dia siklus akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal, kemudian memposting di buku besar, kemudian membuat neraca saldo, dan membuat adjustment atau penyesuaian, kemudian membuat worksheet dan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Transaksi. Ini ada contoh dari transaksi itu sendiri. Bagaimana sih menganalisis transaksi atau proses-proses dalam transaksi ini? Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Dalam tahapan identifikasi, transaksi yang dicatat harus melampirkan dokumentasi semua transaksi, baik itu berupa nota, faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang sah. Setelah diidentifikasi, selanjutnya yaitu dianalisis transaksi. Analisis transaksi untuk memeriksa kembali transaksi yang telah dilakukan. Nah, hasil dari analisis ini akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Perlu diketahui, biasanya dalam pencatatan akuntansi sering digunakan double entry sistem yang mana setiap transaksi akan mempengaruhi debit dan kredit. Nah, setelah dianalisis kemudian dicatat
Selesai analisis, transaksi ini harus dicatat dalam jurnal atau disebut dengan penjurnalan. Setiap catatan harus dibuat sistematis, hati-hati dan teliti, sehingga jumlah debit dan kredit sama di akhir. Jika ada kekeliruan atau tidak sama satu sama lain, bisa dipastikan ada yang salah ketika penjurnalan. Jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal memberikan informasi berupa tanggal terjadinya transaksi, nama akun dari transaksi yang terjadi atau berupa keterangan, serta menunjukkan nominal dari kolom debit dan kredit. Di samping sebelah kanan ada contoh tabel dari jurnal tersebut. Yang selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini merupakan tahapan di mana menggolongkan akun menurut jenis akun tersebut. Buku besar memiliki beberapa bentuk sesuai dengan keperluan serta penggunaan akunnya. Di antaranya ada T-account, Skronto, dan Staffel. T-account yaitu bentuk buku besar paling sederhana, di mana bentuknya terlihat seperti huruf T besar. Nah, Skronto ini biasanya berbentuk 2 kolom. Yang terakhir ada Staffel. Staffel biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki jumlah transaksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Staffel berkolom saldo tunggal dan berkolom saldo rangkap. Di atasnya ini ada contoh dari buku besar bentuk T-account dan 4 akun. Kemudian ada neraca saldo. Setelah menyusun buku besar, maka saldo total dari tiap-tiap akun dapat diketahui, sehingga perlu untuk membuat neraca saldo yang sifatnya sementara untuk menampung saldo-saldo dari akun-akun yang telah dibuat buku besarnya, dan untuk mengetahui apakah jumlah saldo debit dan kredit sama atau tidak. Nah, di dalam neraca saldo ini harusnya balance antara debit dan kredit. Jika tidak balance atau tidak sama, maka dipastikan salah dalam mengerjakan. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk melakukan pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui akun aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Nah, di sini ada worksheet. Worksheet atau lembar kerja adalah kertas multikolom yang digunakan dalam siklus akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan, terdiri dari 12 kolom berupa kolom kredit dan debit, dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, perubahan modal, atau posisi keuangan. Setelah membuat worksheet, kita akan membuat laporan keuangan. Laporan akuntansi yang menyediakan informasi disebut dengan laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan untuk perusahaan jasa. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang mencerminkan modal akhir yang didapat dari modal awal yang ditambahkan laba dan digunakan proyek pemilik dari suatu perusahaan. Sedangkan laporan posisi keuangan adalah neraca yang memuat akun-akun aktiva kewajiban modal dengan saldo yang telah melewati penyesuaian. Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode akuntansi. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca pada akhir periode pelaporan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.